Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tema kita Kristus sebagai pusat kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengawali khotbah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Jessica Angeline Koitoli. Saya berasal dari Halmahera Utara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana, Fakultas Teologi, yang sedang menjalankan tugas homiletika 2 di tempat ini. Sebelum kita lebih mendalami makna dari pembacaan kita melihat ciri khas dari kitab Ulangan. Dalam kitab Ulangan, sumber-sumber yang banyak kita dapati mengenai pemikiran dan kehidupan orang Israel. Kitab Ulangan juga diartikan sebagai kitab yang diulangi, serta kitab Ulangan sering diartikan juga sebagai naskah perjanjian, atau merupakan kitab dokumen perjanjian bahwa bangsa Israel dipanggil dan dipilih. Dalam tradisi orang Yahudi, adanya pendapat bahwa Musa lah yang menulis kitab ini. Pesan-pesan yang ditulis oleh Musa ditunjukkan bagi umat Israel dalam usaha untuk mempersiapkan diri dan kepercayaan umat Israel sebelum masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Dalam teks pembacaan kita berisi tentang ritual yang harus dijalankan oleh bangsa Israel, terutama yang berkaitan dengan persembahan. Dalam pasal 26 ada 2 hal tentang persembahan yang diatur dan ditulis, yaitu tentang persembahan hasil pertama, yaitu dari ayat 1 sampai 11, dan persembahan persepuluhan dari ayat 12 sampai 15. Pada saat teks ini ditulis, penulis mengandaikan bahwa pada saat itu bangsa Israel belum masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, karena teks ini merujuk untuk masa depan. Ada 2 hal yang menjadi poin penting dalam bacaan teks Ulangan 26 ini, yaitu yang pertama, bahwa teks ini baru akan berlaku jika bangsa Israel sudah masuk dalam tanah perjanjian. Dan yang kedua, kata yang diberikan dari ayat 1 mengandung unsur menempatkan Tuhan sebagai subjek yang berkuasa atas tanah tersebut. Dalam konteks persembahan pertama ini, ada hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu deklarasi iman kepada imam dengan membawa bakul pertama sebagai tanda bahwa Tuhanlah yang memberikan tanah itu kepada nenek moyangnya. Dan yang kedua, menyatakan iman kepada Tuhan secara pribadi dengan mengutip perjalanan Israel yang kemudian diakhiri dengan pernyataan bahwa persembahan pertama dapat diberikan pada Tuhan karena tanah itu adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga hal ini memang bertujuan untuk selalu menjadi pengingat bagi generasi selanjutnya dari bangsa Israel bahwa Tuhanlah yang memberikan tanah dan menyediakan kehidupan bagi mereka. Karena itu, sudah selayaknya bagi mereka untuk selalu memberikan persembahan-persembahan kepada Tuhan dengan sukaria. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah di dalam kehidupan kita fokus dan pusat hidup kita hanyalah kepada Yesus? Apakah Yesus adalah segala-galanya bagi kita? Malah seringkali kita melupakan fokus kita dan pusat kehidupan kita kepada Yesus. Ketika kita mendapati persoalan yang berat, seringkali kita tidak fokus dengan Tuhan, malah kita melupakannya. Bahkan kita menyalahkan Yesus karena kenapa kita mendapatkan persoalan sebesar ini. Bapak Ibu Saudara,
Melihat perjalanan yang ditempuh oleh orang-orang Israel, tidaklah mudah bagi mereka, karena harus melewati banyak tantangan. Oleh sebab itu, kita juga harus melihat bahwa tantangan itu sebagai sebuah proses bagaimana kita menjadi umat yang setia kepada Yesus. Dengan melihat karya-karya dan kebaikan Yesus yang telah diberikan dan dilakukan kepada kita, yaitu saya dan saudara, dalam kehidupan kita keseharian. Yesus telah memberikan kita kekuatan, Yesus telah menuntun kita, dan Yesus telah memberikan kita berkat yang secukupnya. Saat ini, mari kita belajar untuk menempatkan yang paling penting dan yang kekal sebagai fokus hidup kita, bahwa Dialah sebagai pusat kehidupan kita. Tentu tidaklah mudah, tetapi adanya persoalan yang datang meskipun kehidupan yang kita jalani tidak mudah, tetapi kita menjadikan Kristus, tetapi ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita, kita akan merasakan kasih dan kesetiaannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika kita menjadikan Kristus segala-galanya, maka kita akan merasa bahwa Ia adalah sahabat yang baik untuk kita. Bukan hanya pada hari ini, tetapi setiap saat Kristus selalu ada dan menyertai kita. Maka dari itu, marilah Bapak, Ibu, Saudara, kita jadikan Dia sebagai pusat dalam kehidupan kita.